Ya, baik. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita bisa kembali melanjutkan perkuliahan kita statistika untuk ujian pendidikan, dan juga salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda kita Muhammad SAW. Baik, mohon izin saya share screen. Ya, hari ini kita lanjutkan materi kita, masih berkaitan dengan yang lalu, terkait dengan Z-score. Ya, jadi mudah-mudahan untuk Z-score ini sudah bisa dipahami semuanya. Dan kita melangkah ke bab selanjutnya, yaitu chapter 6 ya, probability. Ya, jadi secara bahasa probability itu ya peluang ya. Ketika kita ingin mengambil sesuatu atau memutuskan sesuatu, ya penting untuk kita mengetahui peluang kita untuk mendapatkan itu seberapa besar. Dan ini ada kaitannya dengan nanti kita bagaimana kita mengambil sampel dan peluang sampel terpilih itu dari populasi. Ya. Dan ini ada kaitannya dengan teknik sampling nantinya dan bagaimana kita menginterpretasi data kita ke populasi, ya, yang disebut dengan inferensial.
Nah, jadi kita ingatkan dulu kembali bahwa eh, data itu, skala pengukuran data itu terbagi menjadi 4, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Ya, selalu kita ulang-ulang ini karena ini akan berkaitan dengan teknik analisis data kita. Kalau nominal dan ordinal tentu ada tekniknya sendiri atau penyajian datanya itu dalam bentuk apa. Ya, kalau di sini kita perhatikan, kalau berkaitan dengan data distribusi, maka yang nominal dan ordinal ini untuk rata-rata atau min itu tidak berlaku ya. Tapi kalau interval dan rasio semuanya berlaku. Bisa kalau datanya berbentuk bisa diukur ya, bisa diukur dengan interval dan rasio, maka dia bisa rata-rata, bisa mode, bisa juga median, ya, bisa juga standar deviasi, ya, atau seberapa tersebar itu data itu kalau standar deviasi. Nah, kalau untuk ordinal itu hanya dua, ya, mode dan median. Jadi biasanya kalau ordinal itu ya seperti urutan ya, 1, 2, 3 ranking atau skala Likert ya, 4, 3, 2, 1. Ya. Sementara untuk nominal hanya satu, yaitu mode. Apa itu jenis datanya? Kalau nominal ya seperti gender ya, laki-laki dan perempuan kita label 1 atau 2, atau jenis pekerjaan. Misalnya pekerjaan dosen, guru, dan tenaga pendidik atau tendik ya, tenaga kependidikan. Kita labelkan 1, 2, dan 3. Bukan berarti 3 itu lebih besar dari 2. Begitupun seterusnya. Nah, itu disebut nominal, hanya labeling ya. Yang itu diukur hanya pakai mode ya. Nah, itu ya. Baik, jadi kita masuk pengenalan tentang probability. Walaupun ini sudah sangat sering kita dengar, apalagi kalau kita pernah mengajar di SMA, SMP, tentu akan beririsan atau sering menjumpai materi ini di sekolah, yaitu probability. Tapi materi probability di perguruan tinggi, khususnya lagi dalam bidang statistika untuk penelitian pendidikan, maka itu lebih diarahkan kepada bagaimana penggunaannya pada data statistik untuk penelitian kita. Jadi, probability helps describe potential outcomes when selecting samples from a population. Jadi, probability itu membantu kita ya, untuk menjelaskan hasil ketika memilih sampel dari populasi. Potential outcome ya, potensi sampel yang akan dipilih dari populasi. Apakah dia sudah mewakili populasi yang kita ambil dari cara kita memilih sampel atau tidak. Itu probability. Beda antara kita memilih sampel dengan purposive sampling, ya, yaitu bertujuan, atau ada juga yang snowball sampling, ada juga yang cara acak simple random sampling. Ya. Itu kan semua berkaitan dengan probability. Peluangnya anak itu terpilih dari populasi yang nanti kita akan jadikan sampel kita, itu yang menjadi peran dari probability. It allows us to estimate the likelihood of getting specific results from a patient ya. Ya, sambil saya coba buka dulu apa itu likelihood sih. Aku lupa di mana translate ya. Kemungkinan ya, likelihood ini kemungkinan.
Ya, bahasa lainnya. It allows us to estimate the likelihood of getting specific result from a population. Jadi probability ini membolehkan kita untuk mengestimasi, ya, mengestimasi kemungkinan kita mendapatkan hasil yang spesifik dari populasi. And knowing the population makeup helps determine sample probabilities. Jadi mengetahui populasi, ya, membuat menolong, ya, kita untuk determine, menentukan sampel probabilitas. Inferential statistics aim to start with a sample and make general conclusion about the population. Jadi statistik inferensial itu tujuannya adalah untuk bagaimana kita sampel kita itu di mana dimulai dari sampel, kemudian make a general conclusion. Jadi membuat konklusi secara umum tentang populasi. Ini peran dari inferential statistik. Kita mengeneralisir hasil analisis data kita. Itu disebut dengan inferential statistik tentang populasi yang sedang kita teliti. Tapi generalisasi ini tidak sembarangan karena yang dilihat juga adalah bagaimana sampelnya. Sampel yang Anda ambil, bagaimana caranya diambil sehingga Anda mengeneralisir. Contohnya misalnya kebanyakan kita kalau PTK atau mau menguji keefektivitasan sebuah model atau metode pembelajaran, ditanya apa populasinya dari siswa SMA, ya, SMA di Makassar, berarti SMA di Makassar, ya. Tapi pas ditanya sampelnya apa, sampelnya adalah kelas 10 SMA 2, satu kelas 10 SMA 2. Bagaimana caranya mengambil data? Ditanya bagaimana teknik samplingnya, adalah dengan rekomendasi dari guru bahwa kelas ini yang cocok untuk diteliti. Ya, kalau seperti itu, bagaimana mungkin kita mau hasilnya nanti ini mewakili populasi? Ya, kan tidak bisa mewakili populasi seperti itu. Ya, belum terlalu akurat. Ya, jadi tidak bisa kita simply make a conclusion kalau cara mengambil sampelnya seperti itu. Jadi hati-hati dengan populasi dan sampel. Ya, terkesan memang biasa saja, tapi ya sebentar deh. Oke, baik. This is achieved through a two-stage process involving probability as a bridge between population and samples. Jadi ini dicapai, ya, melalui dua tahap proses yang melibatkan peluang, ya, as a bridge, ya, sebagai jembatan antara populasi dan sampel. Jadi, nah, disinilah letaknya kalau kita apa kalau kita mau mengambil populasi, ya, sampel dari populasi, kesimpulannya maka
probabilitas ini berperanan untuk menjembatani antara sampel dan populasi. Caranya adalah ada dua tahap ya. Jadi in the first stage, probability helps identify likely sample ya, outcomes from a specific population. Jadi di tahap atau stage yang pertama itu ya, probabilitas ya membantu kita untuk mengidentifikasi ya, kemungkinan hasil sampel dari sebuah populasi yang spesifik. Dan yang kedua, tahap yang kedua adalah probabilitas ya, peran probabilitas adalah reverse ya, to move from samples to population. Jadi dia memindahkan ya, reverse to move from sample to population. Membuat yang awalnya kita tarik dari populasi sampel ya, setelah kita analisis seterusnya, maka probabilitas juga tetap bisa berperan untuk memindahkan data itu ya dari sampel kita ke populasi yang sudah kita ambil tadi. This process allows using a sample to make inferences about the population. Jadi proses ini membolehkan kita menggunakan sampel untuk membuat inferensial ya, tentang populasi. Jadi sebelum kita masuk ke jenis-jenis teknik analisis parametrik yang nantinya dibawakan oleh dosen yang selanjutnya, maka penting untuk kita mempelajari dasar-dasar sebelum arah ke sana ya, atau ilmu-ilmu yang perlu diketahui sebelum mengetahui teknik-teknik analisis yang sudah sifatnya teknikal ya, UJT, kemudian apalagi uji ANOVA, MANOVA ya, regresi, korelasi itu ya. Jadi di sini masih bermain tentang data, bagaimana data itu sudah mewakili populasi atau tidak. Nah, contohnya ya tentang contoh pada kasus marbles ya. Marbles ini adalah kelereng. Jadi blindfolded selection of marbles from 2 jars. Ya. Jadi pemilihan secara blind ya, kita tidak tahu di dalam sebuah tempat yang kita tidak bisa lihat ya, memilih marbles ya from 2 jars ya, dari 2 tempat kelereng itu ya, jars ya, keranjang. Jar 1 ya dengan 50 black kelereng yang 50 warna hitam dan 50 warna putih. Sementara jar 2 itu 90 hitam dan 10 putih. Ya, diingat ya, jadi ada 2 tempat di mana ada sekumpulan marbles. Marbles dengan di tempat yang pertama itu 50-50 antara hitam dan putih. Sementara di tempat yang kedua 90 itu hitam dan 10 itu putih. If a sample of 4 black marbles is obtained, ya, jadi jika sampel yang didapat itu adalah 4 hitam, ya, maka it's more likely from jar 2 ya. Jadi 4 ini kalau orang tidak tahu dari mana kita ambil, maka agaknya ketika orang tahu bahwa jar 2 ini lebih banyak hitam, maka kita akan cenderung ya kemungkinannya itu adalah dari tempat yang kedua. Kenapa? Ya due to itu dikarenakan higher black marble proportion. Karena dikarenakan proporsi kelereng hitam itu lebih besar di jar 2 atau lebih banyak di jar 2 ya, dibanding jar 1 yang 50-50. Ya. Nah, inilah yang membuat asumsi-asumsi sampel itu apakah mewakili populasi atau tidak. Nah, ini 2 jenis populasi. Dan ketika kita langsung mengatakan bahwa sampelnya ini terpilih 4, maka kita akan cenderung mengarah bahwa ini di jar 2. Maka uncertainty in the decision, ya, jadi ketidakpastian dalam keputusan is expressed as a statement about probability. Jadi itu dinyatakan ya, sebagai kalimat tentang
probabilitas. Ya, seperti itu. Oke. Jadi itu ya. Jadi kenapa pentingnya kita mempelajari probabilitas atau mengetahui peluang dalam sebuah penelitian. Jadi ini adalah ilustrasi bagaimana kita melihat probability sebagai bridge, jembatan. Ya, jadi the role of probability in inferential statistics. Probability is used to predict the type of samples. Ya, jadi dia memprediksi jenis sampel yang kemungkinan didapat dari populasi, ya, that are likely to be obtained from a population. Thus, ya, dengan demikian, probability establish a connection between sample and population. Jadi, probability itu yang mengkoneksikan antara sampel dan populasi. Inferential statistics rely on this connection when they use sample data as the basis for making conclusions about the population. Jadi inferential statistic atau statistik inferensial itu bertumpu pada rely on this connection, ya, bertumpu pada koneksi ini, ya, probabilitas ini, ya, ketika dia atau ketika mereka menggunakan sampel data sebagai basis, ya, untuk membuat kesimpulan terkait populasi. Jadi sekali lagi, ya, jadi kalau populasinya hanya sedikit maka tidak usah ada sampel. Misalnya kita di sebuah desa yang hanya berpenduduk, misalnya kita di sebuah desa, di desa A. Di desa A itu hanya ada satu sekolah. Satu sekolahnya itu terdiri dari 2 kelas. Berarti langsung saja itu adalah populasi, bukan sampel. Tapi kalau kita terlalu banyak populasinya, maka satu kota Makassar, ya, sekolah mau didata, kita tidak mampu untuk melakukan intervensi pembelajaran di semua jenjang sekolah, karena keterbatasan tenaga, waktu, biaya, maka kita mengambil sampel. Nah, ketika mengambil sampel ini, maka yang berperan adalah probabilitas ketika kita ingin menggunakan inferential statistik untuk menggambarkan hasil sampel ke populasi. Dan ketika penarikan sampel dari populasi, ya inilah berperan probabilitas. Peluang keterpilihan sampel itu dari populasi itu seperti apa? Nah, ini yang kita bicarakan, ya. Jadi definisi probabilitas itu adalah for a situation in which several different outcomes are possible. Jadi untuk situasi yang mana beberapa hasil yang berbeda akan terjadi, ya, the probability for any specific outcome is defined as fraction. Jadi peluang atau probabilitas untuk beberapa hasil yang spesifik itu didefinisikan sebagai fraction atau proporsi, ya, of all the possible outcome. Jadi proporsi dari semua kemungkinan, semua hasil kemungkinan. If the possible outcomes are identified as A, B, C, D, and so on, ya, jadi kalau hasil kemungkinan ini dilabelkan, ya, A, B, C, D, dan seterusnya, maka peluang dari A, probability of A equal, ya, number of outcomes classified as A, jadi jumlah atau berapa itu angka A itu, oke, dibagi total semua yang ada, ya, total number of possible, seperti itu, ya. Jadi contohnya ada di buku secara spesifik angka-angkanya, mudah saja, tapi kita ibaratkan saja dengan koin, ya. Koin kan ada gambar muka, koin kan ada gambar
binatang, hewan, dan angka. Ya, angka 100 dan dan gambar burung ya. Jadi gambar dan angka. Hanya dua pilihannya, berarti dua kemungkinan. Total number of possible outcome adalah ada dua. Tapi yang kita tentukan satu, misalnya saya mau menebak peluang munculnya gambar, maka dia hanya satu. Gambar itu satu, berarti 1/2. Berarti 1/2. Begitu ya. Jadi probability of gambar itu adalah 1/2. Satu itu adalah gambarnya karena cuma 1/2. Kalau misalnya dadu ya, dadu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 semua. Tertinggi 6, paling rendah 1. Saya mau memilih angka 3. Peluangnya angka 3 untuk muncul satu kali lempar berapa? Nah, berarti totalnya possible outcome-nya kan totalnya ada 6. Dan angka 3 hanya 1, berarti 1/6. 1/6 saja. Begitu ya. Jadi itu probabilitas. Maka semakin mendekati jumlah possible outcome, maka semakin bagus. Begitu ya. Maka kalau kita kaitkan ini dengan judi online yang kita tidak punya effort di situ, kita hanya bertumpu pada sebuah nasib misalnya, dengan hanya mengklik saja ditunggu apa yang muncul, toh? Sama kayak misalnya lempar dadu, toh? Itu kan tidak ada teknik apapun supaya bisa nomor 3, tidak bisa. Dia hanya lempar saja, ya sudah kita menyerahkan pada nasib, apa yang ditetapkan akan muncul itu. Nah itu kan gambling namanya, tidak bisa diprediksi. Tapi ini gamblingnya judi online itu Pak. Maka orang yang judi online ini yang marak hari ini. Ya. Kalau orang yang belajar statistik, khususnya matematika, khususnya lagi peluang, pasti akan tahu bahwa semua jenis permainan itu, peluang kita menang itu di bawah 50%. Tapi kok tetap ada orang yang mau mempertaruhkan uangnya misalnya untuk hal yang berpotensi dia menang di bawah 50%. Sedangkan yang opsinya 2 saja seperti mata koin, itu tetap 50% saja. Sisanya 50%. Apatah lagi di bawah itu. Misalnya dadu yang 1/6. Peluang kita menang itu cuma 1 dibanding 6. Ya berarti ada total 5 bisa saja berpotensi kita kalah. Berarti harusnya secara logika dan secara fakta data, itu orang yang bermain judi online itu selalu kalah, selalu rugi. Dan yang menang adalah yang di sisi di atas 50% itu, yang punya sisa dari kita punya. Kalau kita cuma 20%, berarti 80% itu pemilik. Tidak lain bahasanya adalah bandar. Nah, bandar ini yang selalu menang dan kaya. Nah, pemilik kasino itu pasti selalu menang. Tidak pernah itu pemilik kasino rugi. Kecuali ada aturan ditandatangani ditutup. Nah, itu baru tutup ya. Rugi. Tapi selain itu tidak. Tapi kenapa masih ada orang yang main? Apakah dia tidak tahu teori probabilitas? Kemungkinan tahu, tapi apa yang membuat dia tetap bertahan? Karena sensasi yang dirasakan, kepuasan, dopamin, psikologi yang disasar itu oleh permainan yang seperti ini ya, psikologi seseorang, bukan lagi logikanya. Jadi kalau ada laki-laki yang dikatakan 9 logika 1 perasaan, sementara perempuan itu 9 perasaan 1 logika, bisa saja laki-laki itu berubah menjadi 9 perasaannya karena itu tadi ya, aspek psikologinya yang diserang. Kepuasan, dikasih menang 1 kali, wah, bila memang kalau saya itu selalu beruntung, ya biasa begitu. Akhirnya harusnya dia berhenti seketika karena pulang untung. Tidak, dia langsung terbisik-bisik di kepalanya untuk coba kok lagi, siapa tuh setelahnya menang kok lagi ya, dapat lagi lebih banyak daripada yang sekarang. Begitu itu. Jadi ada rasa ketidakpuasan. Dikasih hati minta jantung. Dikasih harta 100 juta, mau lagi 200 juta. Dikasih 200 juta, mau lagi 500 juta. Dikasih 500 juta, mau lagi 1 miliar. Dikasih 1 miliar, mau lagi 2 miliar. Dan seterusnya. Dan itulah hakikat manusia ya, tidak ada puas. Kapan? Oh ya, kenapa Ki? Ya Pak, yang judi online itu Pak selain probabilitas Pasilmu ya, silakan. ya,
selain probabilitasnya rendah, itu sudah Ada suara. dimanipulasi lagi algoritmanya, Pak. Jadi memang Sebentar saya setting dulu. Tidak ada suaranya. Sebentar. Ini tidak keluar suara pantasan dari tadi. Sebentar deh. Saya stop. Karena saya punya ini rusak. Saya punya lubang laptop untuk colok headset ini rusak. Jadi saya pakai wireless dan wireless ini ternyata agak sedikit bermasalah. Saya ganti ke HP nih. Tidak ada keluar suaranya. Cek 1 2 1 2 3. Cek apakah suara saya kedengaran? kedengaran, Pak, tapi lebih bagus kualitasnya yang tadi. Kalau anunya suaranya. Oh, yang tadi bagus nih. Iya, cuma tidak bisa timbal balik kayaknya ya. Iya. Apa yang tadi itu? Cek 1. Lumayan ya, Pak. Kalau ini bagus ya? Nanti Ya, tambah parah nih. teman-teman yang lain bagaimana suaranya, Pak Amar? Jelaskah? Cek 1. Jelas. Jelas. Sudah jelas. Cek 1. Ya. Kalau enggak jelas, ini deh volumenya tak di laptop tak nanti kita kita kasih besar nih karena gini, saya belum sempat bawa ke tukang servis karena ada bola-bola masuk di dalam ini. Saya punya ini lubang itu tuh, bola yang ukurannya betul-betul pas masuk, pas mau dicongkel tambah masuk ya. Jadi tidak bisa, tidak bisa. Jadi pas saya pakai headset yang bukan juga kualitas mahal ya, ada boleh buat ya, mohon maaf ini. Oke, bisa kita lanjut. Ya, Bagaimana? sudah bagus, Pak. Iya, kita lanjut ini ya. Oke, baik. Ini di sini juga mau hujan deras di MU ya. Manchester apa ya? Mau hujan deras. Yang Jadi, ya. ya. Yang itu tadi judi online, Pak, selain probabilitasnya rendah, memang algoritmanya sudah dimanipulasi sama si bandar, Pak. Jadi memang susah sekali Oh, begitu di. Iya, iya betul. Iya, dimanipulasi sama bandar, betul. Algoritmanya. Jadi tidak ada untungnya ya. Itu main judi, makanya di agama juga dilarang. Selain ilmu pengetahuan juga mengungkap bahwa itu hanya akal-akal busuknya ini. Sudah nyata-nyata memang dimanipulasi algoritmanya. Baik. Oke, kita lanjut ya. Jadi, seperti itu. Oke, jadi nah, baru kita masuk bahwa yang kita maksud dari tadi itu tentang sampling itu adalah kaitannya dengan bagaimana kita mengambil data dari populasi. Jadi random sampling di sini for the preceding definition of probability to be accurate. Jadi supaya definisi probabilitas ini lebih akurat ya. Jadi it is necessary ya, adalah perlu ya, that the outcomes be obtained by a process called random sampling. Jadi sebenarnya probabilitas itu hasil dari probabilitas yang kita dapatkan itu adalah proses yang disebut dengan random sampling. Ya. Memilih sampel secara random.
Jadi kalau kita melempar-lempar dadu kan itu random, Pak. Ya, memilih dengan tutup mata di populasi kita untuk memilih sampel siswa kita di sekolah mana misalnya, misalnya kita populasinya ada 1 Makassar. Maka supaya hasilnya nanti kita supaya hasil dari penelitian kita itu bisa kita generalisasi ke populasi, maka kita pakai teknik random sampling ya, supaya probabilitasnya lebih besar. Ya. Bagaimana caranya adalah ini random sampling itu requires that each individual in the population has an equal chance of being selected. Jadi random sampling itu mempersyaratkan setiap individu di populasi mempunyai kesempatan yang sama, equal chance of being selected. Kesempatan yang sama untuk dipilih. Bukan karena rekomendasi dari guru yang selama ini waktu kita S1. Dia bilang gini, Mona, kenapa? Karena ini lebih gampang diarahkan murid-muridnya, tidak bandel. Kalau IPS, aduh, tidak bisa diajak bekerja sama, biasa begitu. Kan berarti kita merendahkan IPS ya. Jadi kita bilang guru-guru dulu. Datang kalau guru di sini. Jadi harus peluangnya sama. Jadi mau SMA aja, tapi syaratnya juga populasinya itu ya harus homogen. Kalau heterogen ya susah juga. Misalnya di 1 Makassar. Nah, Makassar ini berbeda-beda kualitas SMA-nya. Ada yang SMA favorit, ada yang SMA unggulan, ada yang SMA macam-macam ya. Ya, jadi nggak bisa juga kita ini. Jadi harus diklasifikasi populasi itu berdasarkan kehomogenannya dari sisi kemampuannya misalnya ya, atau fasilitas. Maka ini yang bisa kita lakukan untuk random sampling. Maka kita pilih secara acak. Cara mengacaknya ya gocam dalam sebuah keranjang, lalu yang terpilih namanya, maka itulah yang menang, yang diambil sebagai saksi. Itu namanya random sampling, punya kesempatan yang tinggi. A sample obtained by this process is called a simple random sampling. Ya, simple random sample ya. Jadi proses ini a sample obtained ya, jadi sampel yang didapatkan dari ini disebut sampel acak yang simple sederhana ya. Sampel acak yang sederhana. Nah, ada juga istilah independent random sampling. Mungkin beberapa teman di sini baru dengar ya. Kenapa bisa ada independent random sampling? Apa maksud? Apa bedanya dengan random sampling saja atau simple random sampling? Jawabannya adalah independent random sampling requires that each individual has an equal chance. Jadi dia punya, jadi setiap individu itu punya kesempatan yang sama. Kesempatan yang sama untuk dipilih. Dan ya ada kata dan di sini. And that the probability of being selected stays constant. Ya, jadi bukan hanya punya peluang yang sama untuk dipilih, tapi peluangnya juga dipilih itu harus tetap sama jumlahnya. From one selection to the next. From one selection to the next ya. Dari satu pemilihan tadi, kemudian kita lanjut ke acak yang kedua, itu harus sama probabilitasnya, tidak boleh berkurang. Nah, itu disebut independent random sampling. Ya. If more than one individual is selected. Ya, jadi ketika kita disuruh memilih 2 sampel, maka peluangnya harus sama. Ya. A sample obtained with this technique is called an independent random sample. Jadi sampel yang didapat dengan teknik ini disebut sebagai sampel random yang bebas, independent, or simply atau sederhananya disebut random sampel ya, atau sampel random, sampel acak. Apa contohnya? Ya misalnya ini ya. Contohnya random independent random sampling dan independent random sampling. For example, the question of whether you will win 1 million ya. Jadi pertanyaan yang mana kamu akan mendapatkan 1 miliar jika menang ya, 1 million. Million ini juta ya, $1 juta
in the lottery tomorrow. Ya, ini baru-baru tadi kita bahas ya tentang judi ya. Ini lottery ya. There are only two possible alternatives. Hanya dua saja alternatifnya. Hanya dua saja alternatif. Apa itu? You will win or you will not win. Ini bahasanya bukan lose ya. Sama kayak kita menyampaikan anak-anak ya, siswa kita itu jangan selalu bilang salah kok. Itu sebenarnya itu membuat dia jatuh drop. Yang benar adalah yang sepatutnya kita pakai bahasanya adalah belum tepat, gitu, belum benar ya, atau hampir benar. Itu kan minimal ada positifnya, itu benar. Itu juga win ya, benar. Or you will not win ya, tidak benar. Gitu, ya. Jadi kalau kita juga berdebat seorang beradu argumen dan kita yang paling benar, maka yang kita bilang salah kok ya, tidak begitu ya, tidak begitu dibilang orang. Tapi coba cari bahasa yang lebih halus. Bagaimana kalau Anda coba berpikir perspektif yang sebelah sini ya, begitu ya. Jadi ya kesannya bersilat lidah. Jadi dua saja peluangnya ya untuk kita menang atau kalah, seperdua. Nah ini random sampling karena dua. Tapi for another example, the selection of n equal to cards. Jadi pemilihan dua kartu dari a complete deck ya, dari deck itu ini ya, kartu jack itu yang kartu as, ada unik pascalnya karena pernah dimainin juga ya. Itu ada dua total kartunya ya, nanti ada keriting sama hidup lagi yang berjenis itu. Nah, kita disuruh memilih dua kali kartu ya, dua kartu for the first draw ya, untuk yang pertama ya. Oh iya, kalau begitu saya minta ya, cek 1 2. Cek 1 2. Ya, baik. Mudah-mudahan sudah bagus nih. Ini sudah bisa juga mendengar. Oke, baik. Jadi di sini ya, jadi for example, for another example ya, the selection of n equal to cards from a complete deck ya, for the first draw, untuk undian yang pertama, the probability of obtaining the jack of diamonds is jack ya, jack itu kartu jack, li. Lupa juga ini kartu jack. Kartu jack untuk diamond ini kartu ciduk kalau kita bilang, li. Ya. Yang itu adalah 1:52. Ya, oke. Okay. 1:52. Selection of the second card after the first card has two possibilities. Ya, ini yang dimaksud tadi ya. Jadi kalau ini ya, ini namanya bukan independen. Kalau yang contoh yang kedua ini, karena kenapa? Karena pemilihan untuk kartu yang kedua ini sudah beda nih probabilitas. Apa bedanya? Kemungkinan yang pertama adalah kartu jack ini, jack berlian ini, peluangnya adalah 1:51 karena tadi sudah diambil yang
yang pertama tadi, paham ya? Jadi sudah berkurang nih jumlah kartunya karena sudah diamankan satu. Berarti 1/51. Berarti peluangnya semakin besar begitu. Jika the first card was not the Jack of Diamonds dan kalau dia uh, peluangnya itu nol, ya kalau kartu yang pertama tadi yang diambil adalah Jack Diamond. Artinya pemilihan yang pertama tadi sudah langsung Jack Diamond yang didapat. Begitu ya. Berarti satu kali cabut itu langsung didapat Jack of Diamond. Tapi kalau tidak, berarti peluangnya adalah 1/51 karena sudah keluar misalnya. Begitu. Berarti tidak sesuai dengan yang ini ya, tidak sesuai dengan yang ini. Kalau ini kan independent random sampling requires that each individual has an equal chance and the probability of being selected stay constant. Ya konstan ya, tidak konstan nih. Ya, karena sudah berubah, karena sudah diambil satu. Kecuali disimpan lagi ya, begitu ya. Kalau ini yang pertama tidak tetap konstan ini, karena dua aja pilihannya dan mau diulang berapa kali tetap pilihannya dua. Oke, seperti itu ya. Jadi itu yang membedakan yang disebut random sampling saja dengan independent random sampling. Oke. Nah, apa kaitannya dengan distribusi frekuensi? Ya, jadi seperti yang digambarkan dalam ilustrasi gambar 6.2 ini, bahwa a frequency distribution histogram for a population of n equal 10 scores. Sebentar dulu ada. Ya, oke. Jadi a frequency distribution histogram for a population. Jadi populasinya adalah 10 ya. Ini bukan sampel tapi populasi. The shaded part ya, ini yang diarsir of the figure indicate the portion of the whole population that correspond to score greater than x equal 4. Jadi probability untuk mereka yang mendapatkan skor lebih dari 4 itu berapa? Dari data distribusi ini kita melihat bahwa hanya ada dua yang punya skor lebih dari 4, yaitu 5 dan 6 itu dua orang. Dua. Berarti the shaded portion is 2/10. Ya, 2/10. Ya, karena totalnya 10, ini adalah 2. Nah, begitu ya. Jadi kalau secara visual dalam bentuk diagram ini, oke, terstop kita di recordingnya.
Oke, baik. Jadi, if a vertical line is drawn through a normal distribution, several things occur. Jadi, jika garis vertikal kita gambar melalui sebuah normal distribusi normal, maka beberapa hal akan terjadi. Yang pertama adalah the exact location of the line can be specified by a z-score. Jadi exact location ya. Jadi kita sudah pelajari yang pekan lalu bahwa z-score itu berperan untuk menentukan lokasi yang memang betul-betul tepat lokasinya di situ. Ya, jadi exact location of the line can be specified by a z-score. And the second one is the line defines the distribution into two sections. Ya. Jadi garis dibagi distribusi dibagi menjadi dua section ya. The larger section is called the body and the smaller section is called the tail. Bagaimana itu bentuknya ya seperti ini ya. Nah, ini normal distribusi nih. Jadi kalau kita selalu perlihatkan begini itu apa maksudnya ini? Ini normal distribusi. Artinya di tengah-tengah ini adalah mean itu rata-rata. Berarti rata-rata orang banyak di berkumpul mendekati rata-rata ini berarti bagus. Seperti itu. Jadi proportion of normal distribution corresponding to ya Z jadi the line divide the distribution into two section, dua section kiri dan kanan ya. Ya, yang dibagi oleh Z score ini, yang ini Z score ini 0,25, oke, terbagi menjadi dua kiri dan kanan. Maka yang larger section, jadi selalu yang larger, oke, perhatikan yang larger section itu disebut body ya, dan yang smaller section disebut tail. Nah, jadi yang selalu yang besar ini adalah body dan tailnya adalah yang kecil. Begitu ya, nah, gampang sih. Oke. Nah, ada yang juga disebut sebagai unit normal table. Ya, the unit normal table list several different proportions corresponding to each z score location. Jadi tabel normal unit yaitu list beberapa proporsi yang berbeda yang berkaitan dengan setiap lokasi z score. Jadi ada namanya unit normal table. Apa itu yang mana itu yang ini? Ya, unit normal table. Oke, ini sudah dibuat oleh orang untuk langsung kita tahu berapa proporsinya di body, berapa proporsinya di tail, berapa di antaranya. Kalau kita sudah tahu z-score-nya berapa. Oke, itu disebut unit normal table. Oke, jadi kolom A of the table list z-score values. Ini kolom A ini, yang kiri. Ya, oke. For each z-score location, ya, untuk setiap lokasi z-score, kolom B dan C, list kolom B dan C adalah proporsi di body dan detail, ya, di ekor ya, di body dan di ekor. Dan kolom yang terakhir, finally, kolom D list the proportion between ya, antara rata-rata dan z-score location. Yang ini ya. Jadi A, B, C, D. Jadi A itu z-score-nya, berapa kita dapat z-score-nya, kemudian proporsinya itu sudah ada nih di body yang ini, B body yang besar, larger ya, larger section ya, seksi bagian yang besar. Kemudian C itu proporsi yang bagian yang kecil yaitu tail ya. Kemudian proportion between antara, berarti ada dua antara male dengan Z. Jadi kalau apa bedanya D dengan B? B ini semua sampai full ke kiri. Kalau between itu antaranya antara rata-rata dengan Z score ya. Harus ditahu ini ya karena ini kemampuan kita melihat tabel nanti. Kalau disuruh cari berapa probability-nya atau proporsinya, nah, maka kita bisa konversi dulu ke Z baru cari proporsinya berapa. Oke. Okay? Because probability is equivalent to proportion, the table values can also be used to determine probability. Jadi proporsi dan probabilities itu sama, cuma bahasa yang digunakan dalam tabel ini adalah proporsi. Begitu. Oke. Okay?
Seperti ini ya bentuknya. Jadi B itu yang tadi ini, yang kiri. Z itu yang mana? Yang ini, Z ya. Z. Kemudian yang C, yang tailnya, yang apa? Bagian yang kecil. Selalu itu tail. Dan antaranya, antara rata-rata dengan Z, disebut D. Ini between. Ya, proportion between. Antara. Oke. Mohon diperhatikan baik-baik ini karena pasti ini dipakai. Oke, jadi probability in the normal distribution. To find the probability corresponding to a particular score, ya, X value, you first transform the score into Z score. Ini tadi yang saya bilang. Jadi kalau untuk mencari probability dari sebuah normal distribusi, ini tadi normal, ini adalah normal distribusi ya. Ini awalnya ini bukan Z di sini tapi X. Ya. Yang lalu toh sudah dipelajari, sudah juga dikerja tugasnya. Jadi X. Jadi untuk mencari probability pada skor X misalnya, ya, maka yang pertama kita lakukan adalah mentransformasikan skor menjadi Z score. Oke. Kemudian look up the Z score in the table. Kemudian setelah kita rubah, dapatkan Z score-nya, maka cari, lihat ke Z score di table yang tadi, yang ini tuh. Lihat Z-nya, misalnya 0,29. Ya, berarti proporsinya untuk bodinya itu 0,6141. Proporsinya untuk tail biasanya 0,3859. Kalau antara rata-rata dengan Z score itu 0,1141. Tidak usah menghitung manual proporsi. Ya, ini bagus ini belajar statistika untuk pendidikan ya. Karena bukan menghitung-hitung tujuannya, tapi bagaimana kita menggunakan statistika dan peluang ini dalam penelitian kita. Okay, then look up the Z-score in the table and read across the row to find the appropriate proportion probability. Tadi sudah dikasih lihat. To find the score, ya, untuk mencari skor X value, nah ini sebaliknya lagi. Kalau tadi to find the probability. Ya. Yeah. Kenapa? Indrawati kenapa? Oh, lagi di jalan nih, samping truk belajar. Ya. Ya. Kenapa Indrawati? Enggak, Ji. Ada mau ditanyakan? Ibu Indrawati. Kayaknya tidak pernah diaktifkan kameranya. Jadi ada beberapa yang saya perhatikan ini tidak pernah yang diaktifkan kameranya. Kita berprasangka baik ya, akunnya yang belajar nih. Oke, baik. Jadi to find the score X value corresponding to a particular proportion. Jadi kalau mencari sebaliknya, skornya dulu, skornya mau dicari, tapi yang disediakan adalah proporsi, probability, ya, you first look at the proportion in the table, ya, jadi sebaliknya. Kita lihat dulu di bagian proporsi di tabel. Ya, ini tuh. Proporsi body kah atau tail, terserah nih. Maka dari sini kita bisa langsung lihat, oh Z-score-nya adalah 0,01. Misalnya 0,5040, berarti Z-score-nya adalah 0,01. Gitu. Jadi, gampang, Ji. Read across the row to define the corresponding Z-score and then transform the Z-score into. Ya, contohnya ini ya, jadi ini tabel distribusi sama aja tadi. Ya, ini ada data, ada X score-nya. Ya, ini Z score-nya ini 1 ya. Di sini 1, di sini 1,5, di sini 0,5 ya. Oke. Kira-kira berapa proporsinya ini? Nanti Pina. Nah, ini contohnya seperti ini toh. Maka yang ini pula ya, Z-nya dicari berapa? Sementara diketahui proporsinya. Ini 0,9 misalnya toh. Bodinya 0,9. Berarti kita lihat di body. Oh, bodinya berapa? 0,9. Adakah di sini? 0,9 tidak ada ya. Karena
Tidak muat. Ya, di mana bisa dilihat ada di halaman terakhir dari buku. Di halaman-halaman belakang. Paling belakang itu di buku ada tabel ini. Saya sarankan Anda print khusus untuk tabel ini dan dibuka-buka nanti untuk mencari. Nah, kalau ini contoh untuk disediakan X score-nya, Z score-nya, dicari probability-nya berapa ini yang di body dan detail ini. Nah, okay. Kemudian kalau yang ini yang dicari adalah Z-nya berapa, ya. Kalau yang ini, ya, nah ini contoh nyata juga ini sebenarnya. Jadi dari 120 ini ya, jadi the distribution of IQ score. Jadi ini adalah IQ score. Rata-rata skor IQ itu 100. Ya, kemudian ada satu skor itu adalah 120. Ada satu anak dapat 120. Ya. Bukan satu anak sih, ada skor yang 120 yang beberapa anak di sini bisa dapat. Ya. The problem is to find the probability. Jadi kita mau cari peluang ini berapa. Toh? Yang kurang dari 120, yang kurang dari ya. Bukan lebih kecil tapi kurang dari 120. Berarti berapa? Berarti bodinya toh? Body. Kenapa? Karena ini small, larger. Besar. Berarti body. Berarti bagaimana caranya kita lakukan? Cari tahu dari gambar ini. Maka yang dilakukan adalah cari dulu apanya? Apa dulu dicari kalau mau dicari probability-nya? Z-nya, nilai Z. Z-score. Ya, Z score-nya dulu ya, karena X-nya ditahu, ya. Skornya ditahu. Maka kita harus tahu Z score-nya berapa. 1,33 setelah ditransformasi. Bagaimana cara cari Z score? Sudah yang dipelajari di bab sebelumnya. Ya, silahkan dibuka kembali PPT-nya. Oke. Setelah itu, apa yang dilakukan? Kalau sudah didapat Z score-nya, apa yang dilakukan? Apa? Siapa yang mau menjawab? Kalau sudah didapat Z score-nya, apa lagi yang harus dilakukan untuk mendapatkan probability? Lihat di tabel, Pak. Ya, tinggal lihat di Tabel tabel. proportion. Ya. Ya, tinggal lihat di tabel. Jadi langkahnya itu cukup mudah. Transformasi dulu Z score. Setelah dapat Z score, lihat di tabel. Di tabel Z. Berapa proporsinya itu kalau Z-nya sekian. Gitu toh, gampang sekali sih. Tidak perlu diperumit ya. Belajar statistik ini supaya statistik menyenangkan. Oke. Itu ya. Jadi seperti itu untuk normal distribution. Sampai sini ya. Selanjutnya adalah binomial distribution. Ada dua rata-rata binomial ini. Binomial distribution are formed by a series of observation. For example, 100 coin toss ya. Jadi 100 kali itu di toss itu koin. 100 kali kita melempar. For which there are exactly two possible outcomes. Yang mana ada dua kemungkinan hasil yang didapat. Hanya dua pasti. Exactly dikatakan di situ. Pasti. Yaitu apa? Kepala dan ekor. Angka atau gambar. Pasti dua saja itu poin. The two outcomes are identified as A and B. Jadi kita kategorikan sebagai A dan B. Maka dengan simbol probabilitas adalah P dalam kurung A. Maksudnya itu adalah probability untuk A dan probability untuk B. Kalau PA itu adalah P dan PB itu adalah Q.
The distribution shows the probability for each value of x, where x is the number of occurrences of A in a series of n observation. Distribusi menunjukkan ya probabilitas untuk setiap nilai x, di mana x adalah number of occurrences atau jumlah peluang A, jumlah Kejadian. ya, jumlah kejadian A ya, yang muncul pada tos itu tadi ya, a series of n observation. Tampanji ya. Oke, misalnya ini ya, jadi two tosses ya, jadi 2 kali melempar, two possibilities dikali two possibilities. Hasilnya adalah 4 possibilities. Nah, 2 kali 2 4. Berarti ada 4 data nanti. Apa saja 4 itu? Bisa saja HH ya, kepala-kepala. Bisa saja HT ya, yaitu kepala ekor. Bisa saja ekor kepala, dan bisa saja menangis ya. Ini menangis ini, tidak dapat apa-apa. Bisa saja ekor-ekor ya. Tail. Tail ya. Ya, simbol menangis ini. Ya, menangis simbolnya, tapi kalau ditanya biasa perempuan kenapa simbol menangis? Maksudnya bahagia sekali. Ya. Gitu. Jadi, harusnya ketawa ngakak, yang keluar air mata. Kalau ini nangis. Ya, jadi TT, tail ya. Tapi ini beda, bergantung probability untuk siapa. Ya, untuk siapa ya. Misalnya jumlah untuk A. So, probability untuk A tadi adalah misalnya head, kepala. Itu berapa? Ya, untuk yang head ini 2. Tapi untuk yang ekor B 0. Ya, tidak ada ekor di sini. Yang lain satu ada. Satu ada, ini kalau ekor 2. Jadi total probability-nya masing-masing adalah 0,25 di total 1. 0,25. Tapi ada yang menarik kalau di tabel distribusi ya. Kalau dijadikan ini tabel distribusi, maka dia menjadi seperti ini. Diagram distribusi. Itu tabel, ini diagramnya, histogramnya. Seperti membentuk ini toh, normal distribution. Ya. Begitu. Dan ternyata untuk number of head into coin tosses. Jadi ada berapa tadi head? Ada 2 di. Ini head 2. Ya, begini bentuknya ya. Jadi kita bisa perhatikan. Nah, kalau kita tambah lagi ya, jadi di 3 kali tos, 3 kali lempar, maka peluangnya adalah 2 kali 2 kali 2 adalah 8. 3 kali tos toh ada 8. Apa saja itu ya? Peluang yang pertama itu kemungkinan munculnya adalah HHH ya. Kepala ekor, kepala ekor kepala, ekor kepala kepala, ekor kepala ekor kepala ekor. Ya, begitu ya. Nah, kemudian kita sesuaikan dengan pertanyaannya, probability-nya untuk A yang tadi adalah head adalah 3. 2, 2, 2, 1, 1, 1, 0. Begitupun sebaliknya ya. 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 0. Ya. Probability untuk HHH muncul adalah 0,125. Dan kalau kita jadikan dia histogram, begini jadinya. Ya. Yang di bawah ini adalah number of head in 3 times tosses. Ini adalah probability. Ternyata membentuk normal distribution toh. Ya di tengah yang banyak. Ya, naik toh ke tengah. Gitu peluangnya. Ya, begitu ya. Nah, semakin banyak tosnya, maka kita mendapati semakin mendekati normal distribution. Mirip normal distribution. Jadi seperti misalnya ini adalah 4 koin tosis.
Kalau ini 6 koin tosis begini. Kalau yang unlimited ya begini nih. Mungkin 100 ini. Oke. Baik. Jadi mudah-mudahan dipahami ya. Kenapa selalu begini bentuk diagramnya. Ya, saya dulu juga awal-awal tuh belajar statistika di sana. Saya kenapa begini? Adakah grafik begini? Ya, diagram begini. Perasaan jarang ini kita pelajari di statistik yang begini. Tapi ternyata saya baru paham bahwa oh yes, kecenderungan yang banyak mendominasi itu di tengah. Ya, itu disebut rata-rata. Kalau yang di tengah kan peluangnya juga banyak gitu. Oke. Nah, jadi bagaimana mencari proporsi atau probabilitas yang terletak di antara dua skor. Ya, itu tadi ada between tuh. Ya, between two scores. Ada tadi tabel ini. Ini ada between. Tapi kalau ini between min and z. Tapi kalau between dua skor, ya, yang bukan rata-rata, ya ini kan bukan rata-rata ini. Ya, bagaimana caranya? Maka nggak bisa lihat tabel ini. Harus dihitung. Misalnya 55 dan 65. Skornya ada 65, 55, skornya ada 65. Rata-ratanya ada 58. Standar deviasinya ada 10. Nah, di sini pertanyaannya probability ya X di antara 55 dan 65 itu berapa? Maka caranya adalah dicari dulu masing-masing untuk skornya 55 itu berapa. Toh, berapa Z skornya. Dan juga 65 berapa Z skornya. Didapat ternyata min dengan rumus Z skor. Kita dapat ini ada dua ya. Min 0,3 dan 0,7. Sudah didapat min Z-nya. Toh. Maka selanjutnya adalah ini dia ya. 0,3 Z. Caranya adalah lihat tabel. Lihat tabel untuk bagian body. Kalau Z yang min 0,3 ini berarti yang dilihat adalah proporsi untuk bodinya toh. Karena di sebelah kanan. Paham sih maksudnya? Kan min itu kan berarti dia lebih cenderung ke kiri. Ke kiri artinya dia sebelah kirinya itu tail, ekor ini karena kecil. Yang besar adalah kanan. Dan kebetulan juga mau dicari yang tengah ini antaranya. Berarti kan kalau posisi min ini berarti kanan yang dilihat proporsinya toh. Ya. Yang sampai kanan full sampai nggak ditahu ini di mana ini. Kanan saja lihat dulu di tabel. Didapati ternyata sekian ya. Kemudian yang 65 lagi juga. Yang 0,7 ini bodinya juga dilihat karena di sebelah kiri. So, nanti dikurang nih selisihnya. Atau ya karena ini kita sudah dapat misalnya bodinya yang sampai kanan itu, maka kita lihat lagi yang Z yang 0,7 yang tailnya saja dilihat supaya dikurangi antara yang ini atau 55 yang bodinya yang dominan dikurangi tail yang 0,7. Hasilnya adalah antaranya. Ya, begitu. Kalau ini tambah di sini. Tambah ini ya kalau saya mudahnya itu tadi ya. Jadi kita lihat yang bodinya ini min 0,3 berapa, kemudian tailnya untuk 0,7 berapa, kurang ini antara yang body dengan tail, hasilnya adalah antaranya. Begitu, Dik. Ya. Banyak cara ya menuju Roma. Oke. Jadi kesimpulannya untuk mengkonversi dari Z-score menjadi probabilitas atau proportion adalah seperti yang digambarkan dalam grafik ini ya. Di grafik ini misalnya X ini adalah X score ya. Maka untuk mencari probabilitas ini loh tidak bisa langsung pakai garis hipotenusa ini. Tapi harus lewat lurus dulu ini Z-score dulu, baru lihat unit normal tabel, dapat ini proporsi.
Sebaliknya, kalau kita mau cari X-score-nya berapa dari probabilitas yang ada, maka lihat tabel berapa Z-score-nya. Dari Z-score ini di transformasi kembali ke X pakai Z-score formula. Nah, ini nih, ini tabelnya ini begini bentuk. Oke. Kira mudah ya. Nah, sekarang sudah mendekati akhir ini. Ya, cukup cepat jadi semakin hari semakin cepat jadi ini materi. Tapi banyak latihan karena sudah mulai banyak harus memahami materi secara praktik. Jadi probability and inferential statistics. Probability is important because it establish a link between sample and population. Sudah kita pahami bersama ya. Jadi probabilitas ini adalah bridge, jembatan antara sampel dan populasi. For any known population, it is possible to determine the probability of obtaining any specific sample. Jadi dengan kita ketahui populasi for any known, jadi dengan pengetahuan populasi yang ada, it is possible to determine probability. Jadi memungkinkan untuk kita tentukan probabilitas ya untuk setiap spesifik sampel. Ya. Jadi the general goal of inferential statistics is to use the information from a sample to reach a general conclusion yang disebut sebagai inference about an unknown population. Jadi tujuan umumnya inferential statistik ini adalah untuk menggunakan informasi dari sampel yang kita dapat untuk mencapai general conclusion ya tentang populasi. Typically, a researcher begins with a sample. Jadi biasanya kalau mau berkaitan dengan inferential statistik adalah peneliti memulainya dengan sampel. Jadi jika sampelnya, if the sample has a high probability, jadi dia punya probabilitas yang tinggi of being obtained ya from a specific population. Jadi jika sampel mempunyai peluang yang tinggi untuk didapatkan dari populasi, maka researcher can conclude that the sample is likely to have come from the population. Jadi peneliti ya bisa berkesimpulan bahwa sampel yang didapat itu kemungkinannya itu dari populasi. Ya. Ketika high probability, jadi semakin besar probabilitasnya tadi yang saya bilang ya, jadi semakin mendekati angka 1 itu probabilitas, mendekati angka 1. Kenapa angka 1? Karena misalnya tadi dalu 1/6. Jadi kalau 5/6 kan mendekati 1. Karena 6/6 kan 1. Yang dimaksud high probability tadi adalah kalau mendekati 1. Semakin mendekati 1 probabilitasnya, maka sampel kita itu menggambarkan atau dia datang dari populasi. Oke? Itu. Maka kenapa itu penting probabilitas? Jadi perlu juga dinyatakan itu dalam statistik tak nanti metode itu berapa probabilitasnya itu sampel tak dari populasi. Semakin besar mendekati 1, maka kita pembaca yang paham statistik akan mengetahui bahwa oh iya, berarti sampelnya ini sudah mewakili populasi atau datang dari populasi yang dia nyatakan. Jangan sembarangan sebut-sebut, ketik saja, copy paste dari skripsinya atau tesisnya orang, populasinya apa, sampelnya apa. Harus dipahami, dimaknai kenapa seperti itu. If the sample has a very low probability, mendekati 0 ini ya, of being obtained from a specific population, then it is reasonable for the researcher to conclude that the specific population is probably not the source for the sample. Ya. Sebaliknya ya, jadi kalau rendah peluangnya ya berarti populasi ini tidak bersumber dari sampel yang ada. Gitu ya. Misalnya ini gambar ini ya, mengilustrasikan a diagram of research study. A sample is
A sample is selected from the population and receives a treatment. Ya. Jadi a sample is selected from the population and receive the treatment. Kita ambil. The goal is to determine whether the treatment has an effect. Jadi tujuannya adalah untuk menentukan apakah treatment yang dilakukan ini punya efek atau tidak. Kalau punya efek berarti berbeda toh dari populasi yang tidak dikasih treatment. Seperti itu intinya. Jadi populasi kita tarik sampel, kita treatment. Ini untuk inferential statistik. Begini alurnya. Nah, tapi kalau sudah mencakup nih apakah dia mewakili populasi atau tidak, datang dari populasi, using probability to evaluate a treatment effect. Juga kita mau mengevaluasi sampelnya ini bagaimana ya. Values that are extremely unlikely to be obtained from the origin population are viewed as evidence of the treatment effect. Jadi kalau kita lihat juga penjelasannya di buku ini, di halaman di chapter 6 bagian akhir ini, di sini dikatakan di sini ya bahwa yang di tengah-tengah ini toh, di tengah-tengah kan dia has no effect. Ya, has no effect artinya tidak ada. Indicating the treatment has no effect. Kenapa bisa ya? Middle-nya is 95%, high probabilities values ya, score near 400. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau sampel yang kita punya itu sebenarnya belum ada efeknya, itu berarti dia mewakili populasi ya, karena besar peluangnya, high probability. Tapi kalau sedikit ini yang ekstrim ini loh, kayak misalnya Pak JK kan di sini dia, berarti dia tidak mewakili populasi orang Makassar ya, yang rata-rata UMR-nya berapa, gitu. Atau ada anak cerdas sekali di kelas unggulan gitu, dia selalu 100 angkanya, wah, berarti dia ini ada di sebelah sini dia melebihi Z-skornya plus 1,96. Jadi ekstrim ya, 5%. Jadi makanya ada yang dikatakan taraf signifikan ya. Nilai alfanya 0,5%. Biasanya begini nih, sebelah sini biasa. Scores that are very unlikely to be obtained from the origin population and therefore provide evidence of treatment. Jadi ketika kita melakukan treatment terhadap sampel yang kita ambil dari populasi ini, maka ketika ada perbedaan ya, maka hasilnya berarti dia punya efek, treatmentnya punya efek, karena sudah berbeda dengan populasi. Populasi kan kebanyakan rata-rata 400, ternyata dia skornya itu 500. Di luar tuh ada di sini di titik ekstrim ini, maka treatment kita berhasil karena punya efek. Nah, begitu ya. Jadi kalau skornya nanti jatuh pada di sini berarti reject H0, menolak H0, H0, 0, simbol dari ketiadaan efek. 0 toh H0. Berarti bunyi H0 itu tidak ada pengaruh atau tidak ada efek. H0 berarti menolak H0, reject H0 atau menerima H alternatif. Begitu ya. Oke, saya kira itu. Ada yang mau ditanyakan? Yang di bab sebelumnya Pak, Pak Silmu Pak. Ya. Di bab sebelumnya kan dikatakan bahwa ekstrimnya itu nanti dia lewat dari plus atau minus 2. Kalau di sini kan sudah pakai set score, dia sudah berbeda, saya lihat ini Pak. 1 plus 1,96 sudah dikatakan ekstrim. Iya. Bertanya atau bagaimana ini? Konfirmasi. Penjelasan lebih lanjut Pak. Kenapa dia berbeda Pak antara bab itu bab 5 sama bab ini? Kapan sebenarnya? Jadi sebenarnya bisa tanya juga sampai 2 di sini, tapi kan ini bergantung kita menempatkan skor yang mau menjadi titik acuan. Nah, itu sebenarnya ya. Pada umumnya 2, itu pada umumnya 2 atau minus 2. Tapi bisa saja lebih kurang dari itu, tapi tingkat keakuratannya
treatment kita itu semakin berkurang. Itu maksudnya ya. Jadi semakin ini 1%, ya, alfanya misalnya adalah 1%, bukan 5%, maka data yang kita percaya itu tentu yang 1%, yang taraf kesalahannya 1% dibanding 5%, begitu toh. Makanya di dunia penelitian, di dunia kesehatan itu tidak boleh 5% itu alfanya 1%. untuk menolak atau menerima H0 karena nyawa. Bahkan tidak boleh 1%. Wah. Kalau bisa 0,5%. Atau kalau perlu lagi 0,01%. Ya. Harus begitu, ya. Harus mendekati sempurna. Ya, semakin akurat semakin bagus. Ya, semakin akurat semakin bagus. Jadi, ya, sementara tadi saya ditelepon WD3. Ya, oke. Ya, terima kasih Pak Silmo ya sudah mengkonfirmasi. Ini bagus karena ada berperan sebagai legislatif yang tidak tidur. Ya, yang terus mengevaluasi kinerja dari presiden. Ya, karena kalau tidur ki mengiyakan semua ya. ABS asal bos senang. Ya, itu bahaya itu. Ya. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi atau ada lagi silakan. Termasuk komentar penjelasan. Ya, saya mau tahu terlalu cepat atau tidak dimengerti apa yang bilang Bapak. Kumur-kumur. Ya Pak. Ya, silakan Pak Fajar. Pak. Tadi kan ada dijelaskan yang terdapat 2 skor Pak yang diantara rata-rata. Ya. Yang dilihat di tabel itu between-nya atau bodinya Pak? Kalau langsung dengan rata-rata, langsung saja tabel between dilihat. Tapi kalau ini kan bukan nih between rata-rata dengan skor, tapi between 2 skor yang tidak ada di tabel. Toh? Ada di tabel ini 2 skor ini. Oh iya Pak. Ya. Kalau kita perhatikan yang di tabel, ini tabel. Ini tabel. Tabel kan ini between main and Z ini yang paling terakhir D. Oh iya Pak. Z. Ya, bukan antara Z dengan Z. Ya, toh? Oh iya Pak. Ya, kasih Pak Fajar. Ya, jadi caranya untuk mencari dua skor ini, yang ini adalah dengan cara dicari satu-satu. Z dulu, yang 55 dulu berapa Z skornya, baru 65 berapa. Lihat ini di tabel. Kalau 55 ini di bagian bodinya, lihat ini bagian bodinya berapa. Kemudian yang Z 0,7, lihat juga bagian tailnya. Kenapa tailnya? Karena yang kecilnya ini mau dikurangi. Pengurangnya ini, jadi yang besar dikurang yang kecil. Hasilnya adalah antaranya. Jadi, oke. Kalau di buku ini nggak tahu. Kalau saya lihat, kalau saya lihat dari persamaannya itu Pak, dia menjumlahkan D, bagian D-nya. Oh, D-nya nih jumlah di. Proportion. Oh ya, bisa juga, betul. Ya. Ya, jadi between-nya ini antara rata-rata dengan Z yang ini yang
min 0,3 dan yang 0,7 ya bisa juga begitu. Ya lebih mudah lagi nih. Jadi between-nya jadi apa Fajar ya? Antara dua skor. Karena dia between itu langsung rata-rata dengan skor. Ya, begitu. Saya kurang cermat tadi lihat-lihat. Ya, ternyata between skornya lihat. Betul. Oke. Secara detail penjelasan sudah lengkap di buku sebenarnya. Ya, ini hanya pemantik saja, pemancing untuk kita bisa lebih supaya lebih paham harus dikerja nomor 17. Ya, kalau tidak dikerja hanya mendengarkan saja sebagai pendengar yang baik sambil di pinggir truk, ini susah ya. Fokus saja, nah belum. Jadi ada kaidah itu. Ilmu itu kalau kita sudah mengerahkan semua potensi yang kita miliki, fokus yang kita miliki, fasilitas yang kita miliki, intinya semua kemampuan yang kita miliki itu sudah fokus untuk menimba ilmu. Ternyata ilmu yang kita dapat hanya 50% yang dibawa pulang. Itu dalam kondisi full fighter. Bagaimana lagi kalau setengah-setengah? Ya pasti lebih kurang dari itu. Nah supaya menjadi 70 atau 90% bagaimana? Maka ada namanya teori belajar Friedman. Apa itu teori belajar Friedman? Yaitu teori belajar dengan cara mengajarkan. Jadi kalau mau sampai 90% itu kita punya pengetahuan sama dengan yang disampaikan oleh dosen kita misalnya, maka ajarkan ke yang lain. Maka insya Allah nanti akan sama begitu. Tapi kalau kita hanya mustami mendengar, mencatat, itu hanya masih sampai 50%. Jadi kalau mau ini lakukan, kerjakan, ajarkan. Nah, itu. Ya, kenapa sih? Sebelum diajarkan tadi dilakukan. Ya, dilakukan dulu baru diajarkan. Diamalkan istilahnya ya. Diamalkan baru diajarkan. Tapi kalau kematian kayaknya susah. Pak Silmudi. Ya, tidak bisa ceramah tentang ajal ini. Kalau belum tinggi mati dulu. Ya. Ada simulasi mati Pak, itu tidur Pak. Ya. Seperti yang lagi nih. Contoh lain kayak surga dan neraka ya. Ya. Oke lah. Jadi kita bisa lebih awal lagi selesai ya. Jadi ini bukan berarti saya korupsi waktu, tapi jumlah belajar mandirinya yang tertambah. Ya, jadi kan SKS itu terdiri dari tatap muka dan belajar mandiri. Ada itu proporsi waktunya. Ya, tatap muka itu di kelas berapa jam, sisanya lagi itu belajar mandirinya. Ya, jadi belajar mandirinya yang diperbanyak. Karena habis juga materinya kalau ceramah saja. Metode ceramah ini dipakai dan tanya jawab konvensional yang selalu menjadi bulian kalau bikin skripsi atau tesis orang yang jelek-jelekkan itu metode konvensional. Ditanya apa itu metode konvensional tradisional, yaitu metode ceramah. Berarti tidak efektif itu ceramah Jumat harus apa itu harus interaktif ceramah Jumatnya atau pakai PPT. Mungkin ceramah Jumat harus pakai FGD. Ya harus FGD ya supaya efektif ya. Gitu. Ya baik, terima kasih semua atas perhatiannya. Cukup tantangan juga ini karena belajar di siang hari setelah makan siang ini tentu luar biasa ngantuknya ya. Ya Pak Agustian, kenapa Pak Agustian? Saya mau sampaikan terima kasih atas inspirasi dari Bapak, itu saja. Oh ya, terima kasih Pak Agustian. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bisa tertular ke yang lain. Ya. Baik, itu saja. Terima kasih. Saya share dulu PPT. Jadi celakanya tadi ini saya edit file yang Z-score yang chapter 5
Kemudian saya edit untuk chapter 6 dan saya langsung save. Artinya yang chapter 5 hilang. Jadi di PC saya hilang yang chapter 5. Tapi ada di backupnya PDF, jadi saya bisa ini kembali. Ya, tunggu sebentar. Jadi bisa dilihat halaman berapa tadi itu, nomor 17. Latihan juga untuk lihat-lihat tabel. Jadi diusahakan jangan bertanya ke ChatGPT. Suruh kerjakan ChatGPT. Karena ChatGPT sekarang itu 3,5 itu kurang akurat. Termasuk kita suruh summary, ya, membuat ringkasan dari kalimat yang panjang misalnya. Itu salah menyimpulkan. Terutama yang aspek kuantitatif. Yang angka-angka ini yang bahaya ya. Jadi saya sarankan untuk pakai chat GPT kepala sendiri ya. Disitulah modal kita. Jangan pakai chat GPT-nya ini karena salah gitu. Saya sudah berapa kali uji coba salah. Ya, salah interpretasi. Oke, saya kira ini saja. Masih belum terdeteksi. Tidak bisa. Network disconnect. Atau bisa minta tolong Pak didemonstrasikan cara mencari nilai P-nya tadi itu untuk nilai Z tertentu Pak, di tabel yang itu Pak, di belakang itu appendix B. Oh ya. Iya. Ya. Untuk Ini paling. 0,3 dan 0,7 ya. Ya, coba Bedeng cari ya semuanya ya, buka bukunya. Coba cari eh, berapa probabilitas dari min 0,5 dengan Z-score adalah min 0,5. Berapa bodinya ya? Halaman 592. Appendix B. Ya, silakan ya. Jawabannya bisa dicek. Ya.
Dapat mie yang lain? Baru 2 ini? Tapi Pak, Ya. tadi nilai Z-nya 0,5 atau 0,52? Bulan Min 0,5. min 0,5. Ya. Ya, atau 0,5. Sama cara min dan bukan min itu kan posisinya gitu. 0,5. Tidak ada min di belakangnya. 0,5 saja. Ya. Bisa kan secara manual nah cari. Jangan percaya pada jawaban teman di chat. Nah, belum tentu benar. Nah, biasa begitu, anak S1 itu pura-pura mencari, nah tunggu temannya. Kayak ada yang jawaban. Nah, baru itu mina kopi ulang. Baru nah pas lebih parah. Chat GPT na kopi bulat-bulat. Saya tahu sekali jawabannya itu kalau chat GPT karena pasti kata-kata dulu di atas. Sure, ya, I will show you the answer. Ya, biasa begitu. Itu juga na kopi as. Betul itu anak. Barangkali juga siswa tak di SMA. Begitu Tony. Padahal belum tentu akurat itu jawaban. Ya, yang saya tunggu jawabannya itu Ibu Musdalifah, Ibu Makfira, Ibu Penny, Nur Afni, terutama Ibu Indrawati, Ibu Khairan, ini paling ditunggu jawabannya ini. Ada dia atau tidak. Dan Kentara itu kalau copy paste, Kentara, titik komanya sama. Jadi bisa dilihat kemana copy paste. Ya, jadi harus menjawab, harus ke paraphrase dulu tuh dengan jawabannya teman yang lain. Tidak menjawab berarti nanti masih tidak ada di lokasi. Wow.
tidak menjawab, berarti tidak ada di lokasi. Berarti kehadirannya diwakili oleh akun. Ada satu yang melapor Pak, dia keluar masuk roomnya Pak. Oh, Nurul itu, Nurul Atira, Nurul Atira. mana di sini hati ya? Tidak ada ini. Tidak ada, tadi ada juga Pak. Oh, ya begitu kalau mati lampu. Kalau sampai Desember. Dan kalau tidak hujan-hujan berlanjut lagi. Sampai kapan mati lampu begitu? PLN tidak ada mitigasinya, mengandalkan PPA saja, pembangkit tenaga air. Oke, sudah semua Mi? Belum ada jawabannya ini. Yang lain, Ibu Nur Afni, siapa lagi? Ibu Makfira, Ibu Khairani, Ibu Indrawati, Ibu Nurul Fatima. Oh, ada Mitawa. Ya. Yang lain ditungguin. Nah, ini kemampuan detail melihat tabel ya, karena kalau salah lihat di 0,00 sekian saja salah itu jawabannya. Ya, itu bahayanya itu. Oke, saya kira sudah ya. Karena kalau ditunggu juga sampai maghrib kan, tidak ada juga keluar jawaban. Ya, jadi saya kira sampai sini saja. Ya, jadi mostly jawaban benar ya. Ya, tinggal perhatikan baik-baik kapan kita melihat body, kapan kita melihat tail. Ya, itu yang penting ya. Kapan dilihat proportion untuk body, yaitu body itu selalu yang larger, ya, selalu yang lebih besar. Kemudian kalau tail itu selalu yang lebih kecil. Dan kalau between, rata-rata dan skor, nah itu bisa dilihat ya. Nah, kapan dilihatnya? Makanya harus digambar. Jadi kalau ada soal itu harus digambar dulu sketsanya toh. Sketsa saja. Di mana itu letak skornya Z-nya. Nah, kita perhatikan yang mana yang body, yang mana yang tail gitu. Ya, nanti kalau menjawab nanti nomor 17. Ya, oke, saya kira demikian. Terima kasih atas atensi partisipasinya. Ketika ada penjelasan yang kurang mohon dimaafkan dan bisa dilihat lebih detail di di buku, dan langkah-langkah untuk mencari untuk mencari jawaban itu juga sudah didemonstrasikan di buku demonstrasi 6.1 halaman 206 ya. Setiap chapter itu ada demonstrasinya. Ini bagus ini buku ya. Makanya kenapa saya tetap bertahan untuk memakai buku ini, bukan memakai bukunya Prof. Arif Tiro. Ya, karena ini lebih detail pandu. Bukan berarti bukunya Prof itu tidak bagus, saya tidak mengatakan itu, tapi preferensi ya. Preferensi saya itu ke sini. Mungkin belum ada e-booknya juga Pak. Nah, itu juga jawabannya. Bisa menenangkan hati ya. Tidak di scan ya. Saya lihat ini e-booknya Bapak yang kasih ini daftar isinya terhyperlink ke halaman-halaman yang sesuai dengan daftar isi itu. Ya, betul. Berarti bukan hasil scan toh. Tapi memang betul-betul e-book yang kalau dicari di Google tidak ada. Ya.
tapi ada di providernya Rusia yang melawan kuasa dunia, sehingga kita bisa mendownload dari situ. Oke, saya kira itu saja. Tinggal dibaca-baca saja secara mandiri. Enak sekali ini buku, termasuk SPSS dan bagaimana kita menyajikan data ketika sudah tersajikan dalam bentuk tabel yang tinggal kita mau kata-katai. Biasanya itu mengata-ngatai juga ini penting, punya keahlian skill. Ada sendiri bukunya khusus how to interpret data SPSS, itu saja punya bukunya itu. Ya, saya direkomendasikan oleh supervisor saya ketika dia baca bab hasil dan pembahasan saya, hasilnya saja dulu. Dia bilang ini terlalu standar ini kalimatnya. Dia mengulang apa yang ada di tabel. Misalnya tabel ini rata-ratanya ini. Nah, ulangi di kata-kata di dalam bentuk paragraf. Ini bukan begini cara menyajikan kalimat untuk data. Begitu. Jadi, bagaimana Mipalek, Prof? Ya, jadi, dia langsung kasih saya itu buku. Namanya How to Interpret Data SPSS. Jadi, kita dikasih. Saya baca buku itu dan ada wawasan tambahan. Tapi sekarang dengan adanya ChatGPT, ya, bagus sekali nih juga ya. Cuma jangan terlalu percaya dengan ChatGPT. Sisakan sedikit ketidakpercayaan dengan ChatGPT. Oke, saya kira demikian. Terima kasih. Kalau mau foto-foto silakan. Ya. Kalau sudah nih ya kita cukupkan. Mudah-mudahan weekendnya ceria dan seperti biasa tugasnya dikumpul di Google Drive paling lambat pekan depan. Berarti sudah tugas keempat. Sudah 4 tugas yang harusnya dikumpulkan. Baik, sekiranya demikian. Ya, terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Digital, kita di sini juga melihat bahwa yang saya sampaikan ada bagaimana membantu pendidikan ya. Yang kedua, Saya aktifkan audio dikiranya mau bertanya, padahal tuh dari itu ya. Kamu ngomong apa? Jadi bilang terima kasih saja gitu. Ngelesnya untuk bisa ngeles. See you next session. Ya, izin lihat. Mana ini Indrawati tidak pernah kasih muncul mukanya nih. Saya itu kalau sedang tidak kasih wajahku berarti saya sedang melakukan sesuatu. Aduh, Indrawati mestinya tadi dikasih penjelasan kah supaya Bapak tenang gitu. Oke. Oke, teman-teman. Dia tahu Hairani. Herani kenapa Herani, Bu? Dia tahu. Oh PPG, oh ya. Tidak muncul. Tidak ada jawabannya juga. Kak, sementara mengajar, Kak. Ya. Yang ada di absen. Astaga. Besok lagi nah backup nah. Aduh, Masya Allah. Belum kayaknya sampai nih Indrawati di rumah. Masih. Aduh. Tidak muncul. Oke.
Oke, makasih ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Jelek ya. Ya, oke deh. Oke. Oke, teman-teman, saya end meetingnya ya. Assalamualaikum.